Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara misalnya kedengaran ya. Ini kebetulan misalnya lagi di luar dan nggak bawa headset. Jadi kalau misalnya nggak kedengaran nanti tulis aja di komen ya. Oke, materi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ini di bulan ini kita akan membahas tentang pronoun. Dan apa sih itu pronoun? Jadi, apa itu pronoun dan bagaimana cara penggunaan pronoun itu sendiri? Kita mulai dari pengertiannya ya. Pengertiannya, pronoun adalah kata ganti untuk benda. Kata ganti dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kata ganti untuk yang pertama, orang pertama, kata ganti untuk orang kedua, dan ada kata ganti untuk orang ketiga. Kenapa disebut benda? Karena manusia juga merupakan benda, tapi ada benda mati dan benda hidup. Nah, manusia itu masuk ke dalam benda hidup. Oke, fungsi dari pronoun adalah untuk menghindari pengulangan kata benda yang sudah disebut sebelumnya. Contoh ada sebuah paragraf, dia bilang, misalnya, saya mempunyai teman saya bernama Andi. Saya mau ngomongin Andi. Nah, untuk mengulangi kata Andi itu dihindari pengulangan kata Andi tersebut, maka dipakai kata dia. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pronoun. Ada banyak jenis pronoun menurut beberapa versi dan ini salah satunya. Salah 4 nih. Yang pertama ada reflexive pronoun. Dia adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan oleh subjek. Contohnya adalah myself. Misalnya, I do my homework by myself. Berarti saya mengerjakan PR oleh saya sendiri. Jadi myself itu artinya adalah saya sendiri. Nah, ini gak kita bahas di sini karena kalian hanya perlu tahu, tapi belum memahaminya karena materinya bukan yang ini. Ada juga possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Salah, ini bukan possessive pronoun, tapi adalah possessive adjective. Contohnya adalah my, your, his, dan lain-lain. Ada juga personal pronoun, kata ganti pada objek yang menerima. Contohnya I. Kalau di subjek namanya I, kalau di objek namanya me. Selanjutnya adalah interrogative pronoun, kata-kata yang mempertanyakan suatu benda. Contohnya ada who, whom, sama which. Nah, contoh dalam kalimat bahasa Indonesia dan kita akan interpretasikan ke dalam bahasa Inggris nantinya. Oke, kita lihat di sini contoh teksnya. Perkenalkan, nama saya Devin. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Tambulang. Saya kelas 7B. Saya memiliki teman yang bernama Musti. Dia juga sekelas dengan saya. Dia memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Rina dan Mita. Mereka tinggal di Kampung Gempol, Tambulang. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada kata Devin. Nah, dia nggak mengulang Devin bersekolah di SMP Negeri 2 Tambulang, tidak, tapi dia menggunakan kata ganti saya, kata ganti orang pertama, karena yang ngomong adalah Devin. Selanjutnya, Devin memperkenalkan diri, saya memiliki teman yang bernama Musti. Nah, ketika dia mau ngomongin Musti, dia nggak pakai kata saya, tapi dia memakai kata dia. Kenapa? Karena Musti ini adalah orang ketiga. Terus orang keduanya siapa? Orang kedua adalah kamu. Jadi saya adalah orang pertama, kamu adalah orang kedua. Sedangkan nama orang lain yang disebutkan berarti dia adalah orang ketiga. Nah, dia juga sekelas dengan saya. Dia di sini berarti siapa? Dia di sini adalah si Muftinya itu sendiri. Dan dia memiliki 2 saudara perempuan. Nah, nggak mungkin di sini Mufti. Makanya untuk mengurangi pengulangan tersebut kita menggunakan kata ganti yaitu dia. Dia memiliki saudara perempuan yang bernama Rina dan Mifta. Ada Mufti, ada Mifta. Nah, Rina dan Mifta, mereka, dia pakai kata mereka berarti di sini mereka ini bukan cuma si Mufti, tapi ada siapa? Karena mereka itu lebih dari 1 orang, maka mereka di sini adalah Mufti, Rina, dan Mifta. Oh, Devin nggak ikut? Iya, karena di sini yang menceritakan Devin. Kalau mereka, berarti saya nggak termasuk ke dalam bagian tersebut. Mereka tinggal di Kampung Gempol, Tambelang. Jadi bedain ya antara saya yaitu Devin, Mufti berarti dia laki-laki, orang ketiga, dan mereka di sini adalah 3 orang tersebut. Oke, selanjutnya, saya memiliki hobi bermain sepak bola. Bola saya berwarna putih. Bola saya dibeli di Singapura pada saat ayah saya bertugas ke sana. Saya senang sekali memiliki bola tersebut. Itu sebabnya saya rajin latihan. Itu di sini kata gantinya bukan terhadap saya, tapi itu di sini adalah dalam menggantikan statement yaitu senang, saya senang gitu. Dan
Di sini dia ngomongin bola saya, bola saya. Jadi di sini saya di sini kalau dalam bahasa Inggris dia nggak pakai I. Kenapa? Karena kalau misalnya ada di depannya kata benda, dia tidak menggunakan kata I. Kalau di Indonesia, saya yang di depan sama saya yang ada bendanya sama-sama saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, saya di depan, saya sendiri dengan bola saya itu beda bahasa Inggrisnya. Yang akan dipelajari di bab ini adalah subjective pronoun. Subjective pronoun adalah kata ganti untuk subjek. Subjek adalah benda atau orang atau agent yang melakukan sesuatu. Jadi benda juga merupakan subjek, ya. Nah, biasanya subjek terletak di awal kalimat. Biasanya subjek terletak di awal kalimat. Yang perlu diperhatikan dalam mencari kata ganti subjek adalah jumlah orangnya atau jumlah bendanya dan jenis kata gantinya. Apakah kata ganti orang pertama yaitu aku, kita dibahas, atau kata ganti orang kedua yaitu kamu, dan kata ganti orang ketiga yaitu dia. Nah, ini adalah subjective pronoun yang sudah patah tidak bisa diganti, yaitu I, saya, you, kamu. Ingat subjek, jangan ditukar sama yang nanti kita pelajari lagi. Ada we, kami di sini berarti adalah saya masuk ke dalam bagian orang tersebut. Misalnya tadi disebutin saya, Mufti, Miftah, dan Rani, berarti bukan mereka pakainya, tapi kami. Kita kalau dalam bahasa Indonesia yang biasa. They artinya adalah mereka. Nah, makanya tadi di awal paragraf yang sebelumnya itu menggunakan kata mereka karena si Devin tidak masuk ke dalam cerita, tidak termasuk ke dalam yang disebutkan oleh ceritanya. Selanjutnya, he itu dia laki-laki. Nah, tadi dia ngomongin mufti dalam bahasa Indonesia. Antara dia laki-laki dengan dia perempuan sama-sama menggunakan dia. Tapi dalam bahasa Inggris dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau tadi mufti terus diganti sama dia, maka menggunakannya adalah he. Sedangkan kalau misalnya diciptakan adalah perempuan, maka kata gantinya adalah she. Dan terakhir adalah it, yaitu kata benda. Contoh dalam kalimat kita lihat. Nama saya Indra. Saya, jadi di sini nggak pakai Indra lagi, tapi pakainya saya, seorang siswa di SMP Negeri 2 Tambelang. Bahasa Inggrisnya adalah my name is Indra, I am student. Jadi di sini bukan Indra is student, tapi I am, menggunakan kata ganti orang pertama yaitu saya. Indra, Vira, Raffi, dan saya adalah siswa di SMP Negeri 2 Tambelang. Kami tinggal di Kampung Baru. Lihat di sini. Dia menggunakan kata kami karena ada saya di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris, Indra, Vira, Raffi, and I are students at SMP Negeri 2 Tambelang. We stay at Kampung Baru. Kenapa pakai we? Karena ini menggantikan 4 orang ini. Ya. Kalau ditulis ulang lagi itu kepanjangan, jadi mengurangi pengulangan, maka digunakan we di sini. Oke, kerjakan soal berikut ini. Kita kasih contohnya. Yang pertama adalah my brother works in the bank. He goes to work early in the morning. Nah, kita lihat di sini ya, kata yang digarisbawahi adalah my brother. My brother ini diganti dengan he. Kenapa? Karena brother ini adalah laki-laki, maka dia diganti dengan kata he. Bisa dipahami? Kalau di sini, jadi menggunakan kata gantinya itu disesuaikan sama artinya, ya. Nah, yang kedua, my sister is a diligent student. Di depan di sini bukan my yang diganti, tapi my sister, satu kesatuan. My sister adalah saudara perempuan. Kira-kira kalau diganti jadi apa? Yang ketiga, my sister and I. Ada I-nya. Ada 2 orang, berarti pakainya apa? The students, ada S-nya. The students berarti lebih dari 1 orang. Play football in the field. Nah, kira-kira di sini kata gantinya apa? Arman is my cousin. Nah, berarti di sini Arman-nya itu diganti dengan apa? Ulung, Aziz, Sandra, and Ica are dancers. Bla bla bla. Love dancing together. Nah, kalau di sini dia digantinya pakai kata apa? Oke, silahkan ditulis di buku tulis. Nah, selanjutnya adalah materi tentang possessive adjective. Apa sih possessive adjective? Possessive adjective adalah kata ganti yang menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kepemilikan.
Nah, posisi pronoun biasanya diikuti oleh kata benda, misalnya buku, buku saya. Jadi bukan buku doang, tapi ada sayanya, milik saya bukunya. Bola kami, bolanya punya kami. Pensil dia atau pensilnya, tapi pakai nama laki-laki. Jadi dibedain. Meja, meja dia, tapi pakai nama perempuan, berarti beda lagi. Dan rambut mereka. Dalam bahasa Inggris meletakkan kata benda setelah pronoun. Jadi di sini bendanya itu belakangan, pronounnya dulu. Contohnya dalam buku saya itu ditulisnya bukannya book my, tapi my book. Bukunya di belakang, pronounnya yang duluan. Nah, ketentuan pronoun ini harus berdasarkan depannya. Posesif pronoun itu depannya siapa yang diomongin, oh saya, berarti di sini buku saya, berarti pakainya my. Jangan buku saya kayak pakainya your, nggak nyambung karena your itu artinya adalah kamu, ya. Dalam menentukan posisi subjektif wajib banget paham apa yang atau siapa yang dikenakan oleh benda tersebut. Kita contoh di sini ya. Pak Sudibyo adalah ayah Anggoro. Anggoro adalah anak laki-lakinya. Nah, di sini menggantikan Pak Sudibyo, bukan Anggoro. Ya, karena satu kesatuan yang mau diceritain. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Mr. Sudibyo is Anggoro's father. Anggoro is lakinya adalah, kita lihat Pak Sudibyo itu nama orang satu, berarti pakainya apa? He. Dia he diganti menjadi his. Maka di sini nih bukan he tapi his. Mr. Sudibyo is Anggoro's father. Anggoro is his son. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke soal ya. Contohnya, Ana borrow me bla 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 umbrella yesterday. Ada dua orang di sini, ada Ana, ada me. Loh, kok jawabannya har? Kenapa har? Karena umbrella-nya Ana. Jadi Ana meminjamkan saya titik-titik payung. Berarti payungnya. Nyanya di sini punya siapa? Punya saya? Bukan punya saya, tapi payungnya adalah punya Ana. Maka di sini Ana ini mempunyai kata ganti yaitu her. Jadi jawabannya di sini her. Oke. Selanjutnya, Mr. Samsul is Rida's grandfather. Rida is bla bla bla. Nah, di sini jangan fokus ke Ridanya, tapi fokus ke Mr. Samsulnya. Karena Rida ini apanya Mr. Samsul? Rida ini, granddaughter ini cucu perempuannya. Ini nyanyi ke siapa? Ke Rida atau ke Mr. Samsul? Diana is Miss Indah daughter. This is Indah is. Nah, di sini juga fokusnya ke Diana karena nyanyi punya Diana. I saw Rudy with bla 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 wife at Perindo. Fokus, jangan fokus ke subjeknya, tapi fokus ke wife-nya itu punya siapa, punya saya atau punya Rudy. Terus, I want to call Alia. Do you know bla 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 number? Nah, saya pengen nelfon Alia nih. Kamu tahu nggak nomornya? Nah, nomornya yang dibutuhkan tuh nomor saya atau nomornya Alia? Jawab ya. Yang terakhir, Cindy is married. Bla 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 husband works as a policeman. Nah, di sini Cindy-nya itu sudah menikah. Terus dia bilang suaminya nanya ini punya siapa? Punya Cindy atau punya laki-laki? Oke, sudah habis. Tugas untuk minggu ini yang pertama adalah kalian catat semua materi yang ada di sini, mulai dari apa itu pronoun, terus pengertiannya, jenis pronounnya. Gimana cara nyatetnya kalau kecepatan, di pause videonya. Yang kedua, kerjakan latihan soalnya. Ini nggak usah ya, kerjakan latihan soalnya. Ya, setelah dikerjakan latihan soalnya, kirim fotonya ke Japri Sani. Jangan lupa kelasnya disebutin karena kalau hari Senin itu ada 2 kelas. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan boleh Japri Sani, nanti bisa dibahas di video. Itu aja yang bisa disampaikan untuk materi video ini. Semoga kalian bisa memahami. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita bahas di minggu depan karena misalnya harus tes kesehatan di minggu ini. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.